Shalom saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, betapa indahnya ketika kita memahami kehidupan yang berada di dalam Kristus Yesus. Karena kehidupan di dalam Yesus Kristus ada jaminan, kehidupan di dalam Yesus Kristus ada berkat, kehidupan di dalam Kristus ada masa depan, kehidupan dalam Kristus ada kekekalan. Yohanes pasal 10 ayat 10 mencatat kebenaran untuk kita renungkan pada hari ini. Bagaimana kita hidup di dalam satu dimensi kelimpahan. Kita hidup dalam sebuah dimensi kekayaan yang berdurasi surga. Mari, Yohanes 11 ayat 10 mengatakan kebenaran kepada kita. Yohanes 10 ayat 10, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Saudaraku yang kekasih, biasanya ayat ini diartikan oleh banyak orang-orang percaya hidup di dalam Kristus itu hidup serba mewah, hidup kelimpahan secara materi, bahkan beberapa di antaranya mereka menggunakan hidup secara hedonisme, hidup berfoya-foya, hidup dengan segala kemewahan duniawi. Ada beberapa hamba-hamba Tuhan dengan pamer mobil di atas miliaran dan berkata inilah berkat Tuhan. Di WA Group mereka berdiri di 2 mobil dengan harga miliaran. Dia berkata bahwa saya ini hidup dalam kelimpahan yang berasal daripada Tuhan. Konsep seperti ini adalah konsep yang sudah melenceng jauh. Kita tidak perlu berbicara apa karya iblis di dalam hidup kita. Iblis datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Bahkan orang-orang seperti ini, orang-orang yang pamer kemewahan, orang-orang yang pamer hidup borjuis, hidup hedon, orang ini sudah dicuri oleh iblis. Karena apa? Sukacita dia seharusnya hidup di dalam damai. Sukacita dia adalah hidup di dalam berkat anugerah, berkat sukacita, berkat karunia, berkat pengampunan, dan segala yang terbaik yang ada di dalam dunia. Bukan tidak boleh punya mobil mewah, bukan tidak boleh punya rumah mewah, bukan tidak boleh memakai baju-baju branded, tidak boleh memakai baju-baju yang seolah-olah dengan harga yang besar, bukan tidak boleh. Tetapi kalau hal itu menjadikan sukacita dan kebanggaan, hal itu menjadikan sebuah berkat yang datang daripada Tuhan, sudah salah saudaraku yang kasih. Iblis sudah mencurinya. Iblis sudah mengambil sukacita yang sebenarnya. Sukacita surgawi menjadi sukacita duniawi. Sukacita ilahi menjadi sukacita insani. Sukacita yang supranatural menjadi sesuatu yang natural. Kita tidak berbicara karya iblis, bagaimana iblis membunuh seseorang dan membinasakan. Karena orang-orang yang hidup di luar Kristus, orang hidup di luar anugerah, orang yang hidup di luar pengampunan, orang yang hidup di luar kasih karunia Allah, sudah pasti dia hidup di dalam keadaan dicuri, dibunuh, dan dibinasakan. Kita akan berbicara bagaimana Allah memberikan kepada kita sebuah kehidupan yang dulu saya sudah katakan kehidupan zoe, bukan kehidupan bios maupun suke. Artinya bukan kehidupan yang hanya secara jasmani, biologi, bukan hanya jiwani, tetapi kehidupan yang berdurasi kekal. Semua orang punya kehidupan suke, psikologi, punya jiwa, kehidupan biologi, semua punya. Dan Allah tidak tertarik kehidupan yang dua itu, kehidupan yang dibawa oleh semua orang, kehidupan yang dibawa sejak lahir, kehidupan yang dimiliki seluruh bangsa di dunia. Tetapi Allah tertarik kehidupan yang zoe, kehidupan yang berdurasi dalam kekekalan. Kata kehidupan ini penting, karena barang siapa punya anak, dia punya hidup. Barang siapa tidak punya anak, dia tidak punya hidup. Jadi barang siapa tidak punya Yesus Kristus, dia tidak punya hidup, dia hanya sekedar ada. Dia pernah ada di bumi, dia pernah tampil ada seperti batu, seperti
pohon, seperti sesuatu yang lain. Tapi kehidupan yang Zoe adalah kehidupan yang standarnya surga. Dan kehidupan yang Zoe itu adalah kehidupan yang berkelimpahan, kehidupan yang berdurasi kekal, kehidupan yang sungguh-sungguh memiliki masa depan yang cerah, kehidupan yang sungguh-sungguh hidup yang memiliki pengharapan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Yeremia 29 ayat 11 mengatakan kepada kita, kehidupan yang sungguh-sungguh yang berkelimpahan itu kehidupan yang punya masa depan, kehidupan yang punya harapan. Kelimpahan ini adalah sebuah kehidupan yang sangat indah. Yeremia 29 ayat 11 sudah sangat terkenal sekali. Yeremia 29 ayat yang 11, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ya, sekali lagi dibaca. Jelas saudaraku dan renungkan kata Tuhan ini. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Oh haleluya, saudaraku yang kekasih. Kita punya perjalanan masa depan. My journey. Perjalanan kita. Kita memiliki kehidupan yang berproses panjang. Kehidupan yang terus-menerus mengalami perubahan. Kehidupan yang terus-menerus mengembangkan diri. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, harus dipahami, harus diakui, hidup kita itu berjalan. Hidup kita masih punya durasi. Saya tidak sedang khotbah untuk orang-orang yang sedang di kuburan. Saya tidak sedang khotbah untuk orang-orang yang sudah tidak bernyawa. Saya khotbah untuk orang-orang yang mendengar, yang masih hidup, yang masih berproses bermultiplikasi, orang yang masih memiliki harapan. Jadi ketika hidup saudara saat ini merasa buntu, hidup saudara dipenuhi dengan persoalan dan masalah, sebagaimana bangsa kita memiliki sebuah kehidupan terancam oleh berbagai macam wabah COVID-19 yang mengguncangkan semua sendi, baik sendi ekonomi, sendi sosial, politik, bahkan gereja juga mengalami guncangan-guncangan itu. Seolah-olah orang sudah hopeless, tapi percayalah kita punya hopeful. I love you full, artinya cinta yang sepenuhnya, cinta banget deh. Kalau hopeful, kita punya harapan, kita punya sebuah penantian yang luar biasa yang ada di dalam Tuhan. Kelimpahan yang Yesus katakan di dalam Yohanes 10 ayat 10 tadi adalah plenitude, super abundant in quality, super and quantity. Super itu super, abundant itu luber. Jadi supernya luber, melimpah ke kanan dan ke kiri. Untuk itu saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, perlu diartikan bahwa kehidupan yang pertama kali yang harus diakui, yang dicuri iblis itu adalah hal-hal yang rohani dulu, bukan jasmani. Jasmani memang seolah-olah hilang. Ayub, ketika hartanya ludes diambil, Allah izinkan iblis merampok semua hartanya. Seharusnya secara normal Ayub jatuh terjerembab. Ketika 10 anaknya meninggal, seharusnya Ayub tidak berdaya. Tetapi kelimpahan yang Ayub miliki bukan kelimpahan di luar, tetapi kelimpahan yang di dalam.
Kalau kelimpahan yang di dalam itu, yang di luar tidak berpengaruh sama sekali, saudaraku. Seharusnya ketika Ayub mengalami kehabisan harta dunia, tidak ada satupun yang mendukung, sahabat-sahabatnya mengkhianati dia, anaknya semua tewas. Harus diakui iblis sedang mencuri dan membunuh segala sesuatunya. Tetapi kelimpahan yang Ayub miliki tidak terdapat di luar, tetapi di dalam. Saudara tahu bagaimana Habakuk melihat ketidakadilan. Bagaimana orang-orang kafir, orang-orang yang tidak percaya Tuhan hidupnya makmur, sehat, gemuk, tidak mengalami berbagai macam bencana dan malapetaka. Habakuk, saudaraku yang kekasih, melihat segala sesuatunya tidak ada satupun yang diharapkan. Dalam Habakuk pasal 7 mengatakan kebenaran kepada kita. Habakuk 3 ayat 17. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah, Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Saudaraku yang kekasih, sekalipun pohon ara tidak berbunga, sekalipun hasil pohon zaitun mengecewakan, ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku akan beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkanku. Orang model apa Habakuk ini? Tidak ada satupun yang diharapkan, tidak ada sesuatu yang membuat dia nyaman, tidak ada sesuatu yang dia bisa makan. Tetapi dia berkata bahwa aku akan bersuka cita, aku akan bersukaria, bahkan aku seperti kijang. Saudara tahu ya, Habakuk memiliki deposit spirit. Deposit itu sebuah kelimpahan. Yesus berkata, aku datang memberikan kamu hidup yang berkelimpahan. Kelimpahan itu abundantly, luber. Dan lubernya Habakuk yang miliki, dia tidak bergantung sesuatu yang dari luar. Dia tidak bergantung sesuatu yang ia miliki, kemewahan, kejayaan, kemuliaan, pangkat dan jabatan. Persis yang Ayub miliki, yang semua diambil, baik kesehatan, keluarga, harta benda. Tetapi karena deposit spirit kelimpahan itulah yang membuat mereka terus bertahan hidup. Bukan saja sekedar bertahan, tetapi iman mereka malah muncul. Iman mereka berkata bahwa aku akan beria-ria karena Allah yang menyelamatkanku. Kalau Ayub berkata, bukan karena kata orang saja aku tahu tentang engkau, tetapi mataku sendiri melihat. Jadi proses di mana segala sesuatu yang di luar, yang terkadang Tuhan izinkan iblis untuk mengambil, iblis untuk mencuri, iblis untuk membunuh kita. Tetapi saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, proses itulah yang menjadikan kita dapat berkata Tuhan adalah keselamatanku. Kita menyaksikan Tuhan yang hidup, yang ada di dalam hidup kita. Untuk itu saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita berkata dalam hidup ini bahwa hidup ini masih proses. Hidup ini belum selesai. Kalau saudara susah sekarang, belum tentu besok saudara susah. Pasti ada sukacita. Kalau saat ini saudara lemah, pasti besok ada kekuatan. Saudara saat ini miskin, besok kaya.
Karena hidup ini selalu berputar, kata orang dunia. Tetapi anak Tuhan hidup tidak sedang berputar seperti roda. Hidup seperti tangga, semakin hari semakin naik. Karena rancanganku bukan rancanganmu. Rancanganku tidak mendatangkan kecelakaan, tetapi rancanganku mendatangkan sukacita yang besar. Sukacita yang besar itu adalah sebuah pengharapan. Sebuah pengharapan yang disiapkan oleh Yesus Kristus di dalam kelimpahan itu. Kelimpahan itu merupakan sebuah bukti kita punya kualitas. Ulangan 28 ayat yang ke-13. Ulangan 28 yang 13 ini mengatakan kepada kita bahwa kita memiliki kualitas. Semakin hari seharusnya kita menjadi kepala dan bukan ekor. Mari ayat Ulangan 28 ayat 13. 28 ayat 13. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi yang dikatakan Tuhan kelimpahan itu adalah kehidupan yang berproses. Kehidupan yang semakin hari semakin naik dan bukan turun, kepala dan bukan ekor. Ini tidak berbicara kalau saudara bekerja yang pertama jadi office boy, pasti nanti naik jadi direktur utama. Saudara tidak berbicara firman Tuhan ini kalau sudah jadi jemaat, besok pasti saudara jadi gembala sidang. Ayat ini tidak berbicara kepada saudara ketika saudara guru nanti menjadi kepala sekolah. Tidak, saudaraku. Ini tidak berbicara soal saudara jadi satpam nanti jadi jenderal. Tidak. Ayat ini berbicara soal proses kehidupan yang memiliki kualitas, memiliki mutu seperti Kristus. Mutu yang sangat-sangat menyenangkan, terutama karakter. Karena ini berbicara soal kualitas, maka kualitas kekristenan semakin hari harus semakin bermutu surga, bukan bermutu dunia. Saya heran masih banyak orang menghakimi orang lain. Hamba Tuhan masih menghakimi orang lain, mesti orang itu masuk neraka. Siapa saudara yang diangkat Tuhan bisa menentukan surga dan neraka? Surga itu hak vetonya, hak prerogatifnya Tuhan. Kalau saudara mengatakan orang itu pasti masuk neraka, siapa saudara? Betapa saudara menjadi orang yang mulai sangat sombong banget. Betapa saudara memvonis orang seenaknya, yang surga, yang neraka. Saudara tidak beda dengan orang-orang yang suka mengatakan orang kafir, suka mengatakan selain agamanya tidak masuk surga. Saudara hamba Tuhan, saudara pelayan Tuhan, saudara pemberita Injil, sampaikanlah firman Tuhan membuat orang menerima sebuah kebenaran. Saudara kan beralasan bahwa supaya orang bertobat. Orang bertobat itu tidak menghakimi orang lain. Saudara menunjukkan saudara tidak berkualitas. Sekalipun saudara doktor, sekalipun saudara profesor sekalipun, tetapi manifestasi khotbah saudara adalah manifestasi kesombongan saudara. Saya beritahu sesuatu kepada saudara, dengar. Kualitas ini menjadi orang kualitas semakin rendah hati. Kualitas semakin orang punya mutu, mempermuliakan nama Tuhan. Kalau saudara menghakimi orang lain surga, menghakimi orang lain neraka, saudara sudah mengambil alih Tuhan. Saudara sudah mengambil kedudukan Tuhan. Semua orang tertuju kepada saudara. Saudara ingat, hamba Tuhan itu membawa jemaat kepada Tuhan, bukan membawa jiwa kepada dirinya sendiri. Kehidupan ini berproses. Kelimpahan yang Yesus berikan, baik itu super abundantly and quality or quality, ini berbicara soal bagaimana seseorang punya kelimpahan sukacita yang luar biasa. Hamba Tuhan yang saya menghakimi hamba Tuhan itu bukan hamba Tuhan, hamba setan. Dengar saya. Kalau saudara hanya mencari keuntungan, mencari duit, hanya karena supaya jadi terkenal, menghakimi orang lain, mencari subscribe, saudara
Uang yang saudara makan itu adalah uang karena saudara memaki-maki orang. Itu saudara tidak sedang abundantly and kualitas, ini bukan. Saudara sedang mempraktekkan teologi kemampuan pribadi saudara. Tetapi kekristenan itu menjadi kepala dan bukan ekor. Itu punya kualitas yang serupa Kristus. Ketika Yesus hadir di muka bumi ini, menunjukkan kualitas surga. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, memang kalau kita seperti Yesus, kita memang menegur orang Yahudi, orang Farisi, orang ahli Taurat yang benar-benar punya kemunafikan yang luar biasa. Tetapi tidak terbesit di dalam diri Yesus sebuah kesombongan. Tidak terbesit di dalam diri Yesus bahwa dia angkuh, dia lebih daripada orang lain. Dan Yesus juga tidak memvonis mereka soal neraka. Yesus tidak memvonis mereka soal surga. Tetapi saudaraku yang kekasih, yang dikatakan bahwa kita ini berproses, punya rancangan yang bernilai, rancangan yang bermutu, rancangan yang sekelas surga, itu seperti Yusuf dalam Kejadian 39 ayat yang kelima. Kejadian 39 ayat yang kelima. Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf, sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Saudara dengar, Yusuf memiliki sebuah kehidupan yang diberkati oleh Tuhan dalam segala kelimpahan dan anugerah. Sehingga saudaraku, ketika dia menguasai harta milik Potifar, dia tidak mau terjatuh oleh istri Potifar. Sekalipun istri Potifar lah yang pertama kali menjadi biang kerok, seperti Hawa yang menggoda. Yusuf bukan pria yang sulit menghadapi wanita. Dia manusia normal, dia bisa jatuh dalam dosa. Tetapi ketika dia tergoda, hampir saja tergoda, tetapi dia ingat bahwa dia sedang berada dalam posisi anugerah Tuhan dan tidak mau melakukan kejahatan, tidak mau menista suaminya, sekalipun ketika dilakukan pun suaminya tidak mengetahuinya. Dia tidak berlaku jahat terhadap orang lain. Firman Tuhan itu tidak boleh berlaku jahat. Firman Tuhan tidak boleh mengutuki orang. Firman Tuhan tidak boleh mendustai orang dan mengklaim seseorang. Yusuf pun tidak membalas dendam ketika dia naik menjadi panglima di tengah-tengah Mesir. Ketika saudaranya datang, ketika saudaranya membeli gandum, Yusuf punya kesempatan untuk membalas dendam. Semua saudaranya dipancung pun bisa. Saudaranya semuanya dibantai bisa. Tetapi karakter yang sebenarnya adalah karakter di mana Yusuf tetap berada di dalam anugerah Tuhan. Yusuf berada di dalam kualitasnya Tuhan, sehingga dia tidak membalas dendam. Saudaraku yang dikasih, mentalitas seperti ini adalah mentalitas yang bisa menangkap visi Tuhan. Kalau visi Tuhan itu tidak membelokkan kebenaran, dalam Kejadian 39 ayat 9b, 39 ayat 9b mengatakan kebenaran kepada kita, itu menunjukkan sebuah kualitas. Dia tidak membelokkan kebenaran untuk dirinya sendiri. Mari silakan. Kejadian 39 ayat yang 9b. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Sekali lagi. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Saudaraku, Yusuf
tidak mau menggunakan segala yang terbaik yang dia miliki untuk berlaku dusta, berlaku jahat. Kalau aku berlaku seperti ini, aku akan mengkhianati Allah yang melihat aku. Mungkin suami dari istri yang menggoda ini alias Potifar, dia tidak tahu, tetapi Allah tahu, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Ketika saudara berkhotbah, tahukah Allah menitik motivasi saudara berkhotbah? Ya. Motivasi berkhotbah yang bagaimana? Yang Allah berkenan. Motivasi yang memang menyampaikan kebenaran. Motivasi yang memang benar-benar mempermuliakan nama Tuhan. Tidak tahukah saudara, banyak hamba Tuhan sudah menjadi Tuhan bagi jemaatnya? Seorang sahabat saya yang memiliki hati dan doa yang luar biasa. Bahkan dia bisa berbicara dengan Tuhan. Dan saya hampir juga tidak percaya bagaimana keintiman dia. Dia bisa berpuasa bukan hanya bulan tapi tahun. Dia bisa mendengar suara Tuhan dan bercakap-cakap seperti layaknya saya dengan sahabat-sahabat saya. Ketika dia akan datang di sebuah ibadah yang besar, gereja mega church, dia sudah dandan rapi, dia sudah mau naik mobil dan berjalan. Tuhan berkata kepada dia bahwa gembalanya sudah menjadi Tuhan atas jemaatnya. Aku tidak ada di situ. Dia sudah menjadi Tuhan bagi jemaatnya. Dan aku berduka di situ. Karena semua jemaatnya mengagumi pendetanya, bukan mengagumi aku. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, hal seperti inilah yang seringkali terjadi di banyak bergereja, banyak persekutuan doa. Bagaimana Tuhan memberkati seseorang dan orang itu menggunakan berkat itu untuk dirinya. Seperti apa yang saya sampaikan minggu yang lalu, mengkriminalisasi berkat. Sesudah diberkati menjadi tidak bermutu. Semakin pendidikan tinggi menjadi tambah sombong dengan gelar yang mentereng, malah membuat dirinya punya nilai yang tinggi, mencari penghormatan, mulai punya banyak pengaruh, mulai banyak jemaat, maka orang-orang ini mulai membawa banyak orang kepada dirinya. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hal ini akan membuat seseorang tidak menikmati anugerah yang berkelimpahan. Dia terus berada di dalam keadaan di mana iblis mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tidak heran saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tidak heran jika ada begitu banyak hamba-hamba Tuhan yang tidak masuk surga. Mengapa? Mereka melayani dengan kekuatan yang luar biasa, bisa menyembuhkan, bisa bernubuat, bisa mengusir setan. Saudara, mengapa hamba-hamba Tuhan tidak bisa masuk surga sekalipun pelayanan mereka luar biasa, menyembuhkan orang, mengusir setan, bernubuat, begitu punya banyak pengaruh. Dan Yesus sendiri berkata dengan berterus terang, aku tidak mengenal mereka. Saudara, mereka hanya bisa menggunakan nama Yesus, menjadikan Yesus menjadi sebuah komoditas untuk kepopulerannya. Yesus Kristus menjadi komoditas untuk menjadi terkenal, komoditas yang sungguh menjadikan dia populer. Orang-orang model seperti ini adalah orang-orang yang memanipulasi, sampai mesalahkan, memanipulasi nama Tuhan untuk kepentingan diri sendiri. Saudaraku, dengar kebenaran ini penting. Arti kelimpahan itu adalah arti bahwa punya kualitas yang semakin naik, rencana semakin indah. Dia tidak tergoyahkan oleh berbagai macam pancaroba hidup ini. Dia tidak terkontaminasi dengan dunia ini. Dia tidak terdegradasi dengan hal-hal untuk kepentingan diri sendiri.
Tetapi saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika seseorang memahami apa arti dari kualitas seperti Kristus, maka satu hal yang terpenting dia memiliki sebuah kerendahan hati. Firman Tuhan tidak untuk menjadi kesombongan, kemewahan, kehebatan, sekalipun doktor, profesor, gelar master. Firman Tuhan bukan tidak untuk menghancurkan orang lain, bukan untuk menghancurkan orang lain maksud saya, kredibilitas orang lain. Tetapi firman Tuhan untuk mengangkat seseorang lain dari yang lemah menjadi kuat, dari yang susah menjadi terhibur, yang tidak dewasa rohani menjadi dewasa rohani, yang salah bisa bertobat. Tetapi seorang yang bersalah bertobat itu tidak karya khotbah, itu karya Roh Kudus di dalam khotbah seseorang. Karya seseorang hanya berkhotbah saja. Banyak orang berkata memenangkan jiwa. Siapa yang bisa memenangkan jiwa selain Roh Kudus? Tidak ada. Hanya satu orang yang bisa satu pribadi yang bisa memenangkan jiwa, yakni Roh Kudus yang bergerak di dalam diri orang itu. Sehingga ketika banyak jiwa dimenangkan, inilah karya Roh Kudus. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika yang pertama arti kata berproses, semakin hari semakin baik, itu kelimpahan. Semakin hari semakin menikmati yang terbaik sesuai rencana dan rancangan yang Yesus berikan kepada kita. Hari depan yang mendatangkan sesuatu yang penuh pengharapan. Pengharapan apa yang dimaksud? Pengharapan suasana surga. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Ketika seseorang memiliki kehidupan di bumi sudah seperti di surga, ketika dia mati, dia tidak pangling. Karena di bumi selalu hidup seperti di surga. Apa sih hidup di surga? Adakah di surga hidup penuh dendam, amarah, kebencian, fitnah? Nggak ada, saudaraku. Surga hidup penuh damai, penuh sukacita. Melihat kelemahan orang lain, tidak menghakimi, menegur dengan kasih, tidak menelanjangi seseorang, mempermalukan seseorang dengan cara teologianya. Itu tidak sedang menunjukkan kebenaran, itu menunjukkan keakuan. Untuk itu saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi arti daripada kelimpahan itu adalah sebuah kehidupan yang berproses. Kehidupan yang masuk rencananya Tuhan, hidup di dalam masa depan yang penuh kilang gemilang. Yang kedua, kebenaran penting untuk kita renungkan bersama-sama adalah kualitas itu menunjukkan perjuangan seseorang. Orang yang punya kualitas adalah orang yang terus-menerus berjuang dan tidak pernah berhenti. Orang yang punya nilai tinggi adalah orang yang berusaha naik dan bukan turun. Untuk naik orang perlu berjuang. Orang harus semakin radikal, mempelajari seakar-akarnya, memahami sedalam-dalamnya. Tapi tidak sedang memahami terus berusaha secara akal pikiran. Berusaha maksimal untuk mengenal dan berjuang hidup di dalam panggilannya Tuhan. Kejadian 12:1-3 mengatakan kebenaran kepada kita. Kejadian 12 ayat 1-3. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, memang keturunan Abraham melalui Ishak, anak perjanjian ini, semua kaum di muka bumi akan mendapatkan berkat.
memang hasil karya orang-orang Yahudi, listrik, Thomas Edison, Microsoft, Bill Gates, dan ada begitu banyak, nggak perlu disebut satu persatu, sudah. Mayoritas orang Yahudi yang menguasai sedemikian rupa. Sehingga saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, memang berkat Tuhan akan mengalir tercurah kepada seluruh bangsa melalui bangsa Yahudi. Tetapi untuk Israel ini, cikal bakal Israel ini, maksud saya Kejadian 12:1-3, dalam Midrash Yahudi dikatakan bahwa kekuatan transformasi kehidupan baru adalah berani meninggalkan tempat yang lama yang telah membentuk dirinya untuk pergi ke tempat lain untuk menjadi sesuatu. Kata yang dipakai adalah kata makom, sejajar dengan kata kiyum. Dua kata yang memiliki hubungan yang jelas. Sementara kata aku akan menjadikan engkau bangsa yang besar menggunakan kata tanhuma. Saudara, yang dapat diterjemahkan sebagai aku akan menciptakan kamu menjadi baru. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, orang yang kelimpahan, yang memperoleh kelimpahan yang berasal daripada Tuhan ini adalah orang yang mau mentransformasi diri, meninggalkan kehidupan yang lama yang sudah membentuk karakter yang lama yang sudah membentuknya, untuk pergi meninggalkan. Dan itu tidak mudah, itu butuh perjuangan. Orang yang mau datang kepada Kristus, orang yang mau menjumpai Yesus, dia harus meninggalkan tempat di mana dia berada. Dia harus menjumpai Yesus, masuk di wilayahnya Yesus, masuk di areanya Yesus, masuk di tatanannya Yesus, hidup di dalam sebuah kebenaran, dan kebenaran itu akan menuntun dia menjadikan dirinya memiliki sebuah transformasi dari kehidupan lama menjadi kehidupan baru, memiliki DNA yang lama dirubah menjadi DNA yang baru, hidup di dalam, lahir di dalam Roh Kudus, hidup baru menjadi ciptaan baru, DNA atau gen yang baru. Ketika gen yang baru dimiliki oleh seseorang, dia tidak menjadi sama seperti yang pertama dia hidup. Saudara tahu, hidup manusia semua sesuai dengan gen keturunan yang dia miliki. Setiap orang Batak berlaku Batak, setiap orang Jawa berlaku Jawa, setiap orang Manado berlaku Manado, setiap orang Ambon berlaku seperti orang Ambon. Karakternya masing-masing. Tetapi kalau Ambon, Manado, Jawa, Papua, dan semua bangsa di dunia ini hidup di dalam Kristus, dia akan punya habit, punya kebudayaan yang sama, hidup di dalam pimpinan kekuatan kuasa dari Roh Kudus. Maka Roh Kudus menjadi DNA-nya. Roh Kudus akan membentuk anatomi spiritnya, anatomi spirit yang bertumbuh serupa Kristus. Secara fisikly masih Jawa, masih Batak, masih Manado, Ambon, Papua. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, tidak berubah secara fisikly, sama, yang keriting-keriting, yang pendek-pendek, yang tinggi-tinggi, yang putih-putih, yang hitam-hitam, sama secara fisikly sama. Tetapi di dalam Kristus anatomi spiritnya berbeda. Anatomi spirit ini dibentuk menjadi orang yang punya karakter yang sama, punya kebudayaan sama, kata-kata yang sama, naluri hasrat yang sama. Karena Pak, anatomi spiritnya ini membentuk orang ini dengan alamat yang tepat, jalan surga kekal, RT kelimpahan, RW keberkatan, nomor sukacita, itulah surga. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika seseorang menikmati transformasi ini, dia berani meninggalkan kehidupan lamanya, karakter lamanya, tidak lagi Jawa, tidak lagi Batak, Papua, Manado, memiliki gen yang sama, gen di dalam Kristus Yesus, maka dia tidak tenggelam di dalam kemelekatan akan dunia ini. Maka Paulus mengatakan kepada kita bahwa kita harus meninggalkan segala sesuatu yang bernuansa duniawi. Roma 12 ayat 1-2 mengatakan kebenaran kepada kita. Kita renungkan bersama-sama ayat itu, saudaraku. Roma 12 ayat 1 sampai dengan 2.
Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, orang yang berproses, orang yang Alkitab mengatakan sebuah kebenaran bahwa hidup ini harus berubah, hidup ini harus bertransformasi, bermetamorfose, berubah dari yang lama, mungkin dari kepompong menjadi ulat dan jadi kupu-kupu. Tidak mungkin dari kupu-kupu akan menjadi ulat. Tetapi ada banyak orang diberkati Tuhan, udah jadi kupu-kupu jadi ulat lagi, menjijikkan, kata-katanya menghakimi orang, kata-katanya merasa diri so hebat. Saudara, menjadi lagi itu mesti yang lama itu. Seharusnya tidak boleh seperti itu. Seharusnya harus berubah, semakin santun, semakin memahami dan mengerti kebenaran firman Tuhan. Untuk itu kebenaran ini penting untuk kita renungkan bersama-sama, saudaraku yang kekasih. Mari kita hidup di dalam rencananya Tuhan. Rencananya yang indah, yakni kelimpahan. Kelimpahan itu berjuang, dan berjuang itu pasti mengembang. Mengembang tidak menjadi seperti duniawi, tapi mengembang menjadi serupa dengan Kristus Yesus oleh pimpinan Roh Kudus. Orang-orang yang mengembang ini akan mengejar hal-hal yang spiritual, bukan hal-hal yang ritual. Ritual-ritual agamawi itu tidak akan dapat memuaskan seseorang, tetapi spiritual yang akan membangun anatomi spirit kita. Biarlah firman Tuhan ini menjadikan kekuatan buat setiap kita. Jangan berada di dalam posisi iblis mencuri, membunuh dan membinasakan, tapi berdirilah menjadi orang yang hidup dalam kelimpahan. Orang yang hidup dalam kelimpahan itu orang yang memiliki kualitas, orang memiliki mutu, orang memiliki perjuangan hidup, orang yang bertransformasi. Dan kiranya Tuhan memberkati saudara. Haleluya, haleluya. Amin, amin.